Belajar jadi seorang pemimpin, saudara, maka ada satu cara yang paling indah dan paling mudah, ialah menyontoh atau meniru. Tidak perlu biaya, tidak perlu macam-macam, adalah meniru atau menyontoh. Maka itu seorang pemimpin itu tidak harus pandai mengajar. Perhatikan ini. Seorang pemimpin tidak harus pandai mengajar. Seorang pemimpin tidak diperlukan untuk pintar memberi instruksi. Tidak. Seorang pemimpin tidak diperlukan suara yang keras. Seorang pemimpin tidak diperlukan gelar-gelar intelektual yang cukup panjang. Tidak. Tapi satu saja, seorang pemimpin yang paling penting dalam hidupnya, dia bisa diteladani. Catat itu baik-baik. Teladan hidup seseorang itu jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih mengena daripada banyak ngomong, banyak instruksi, banyak komentar dan macam-macam. Setuju tidak akan hal ini? Nah, seluruh firman Tuhan mengajarkan kepada kita, justru para pemimpin yang tertulis namanya dalam Alkitab adalah orang-orang biasa. Lagi sekali, orang-orang biasa. Tidak ada kehebatan secara akademis dalam hidup mereka. Tidak ada pengalaman-pengalaman spektakuler dalam kehidupan mereka. Tetapi jelas sekali para pemimpin yang Tuhan pilih adalah orang-orang yang bisa memberi teladan. Maka itu saya katakan tadi pada permulaan, tidak dibutuhkan ini dan itu, tetapi ditiru, dicontoh. Belajar jadi seorang pemimpin yang paling gampang adalah menyontoh atau meniru. Ingat itu baik-baik. Maka itu hidup kita harus berani diteladani dalam segala. Nah, kalau seorang pemimpin itu harus berani diteladani, maka ciri seorang pemimpin adalah berani terbuka dalam hidupnya untuk hal apa saja. Bagaimana seseorang bisa meneladani seorang yang jadi contoh dalam hidupnya kalau orang itu menutup diri? Maka itu saudara, saya sangat tidak setuju, bahkan saya marah kalau saya lihat seorang pendeta rumahnya pakai satpam. Itu bukan selebritis. Bagaimana seorang pemimpin rumahnya pakai satpam, lalu jemaat takut untuk datang dan harus izin dulu pada satpamnya? Wah, jangan jadi gembala, jangan jadi pemimpin. Ngerti nggak kata-kata ini? Saya tidak setuju. Daripada uang dia untuk gaji satpam yang sehari paling tidak harus ganti 3 kali kalau 24 jam, lebih baik uang itu dipakai untuk memberkati banyak orang yang masih kekurangan. Kalau sampai seorang gembala, seorang pemimpin gereja, pemimpin rohani, rumahnya pakai satpam, maka pasti di rumah itu banyak kekayaan. Maka itu dia takut. Untuk apa dia simpan kekayaan di rumah? Bagikan kepada orang yang perlu dan dia pakai secukupnya. Saudara, saya radikal dalam hal ini. Saya berusaha betul-betul apa yang Alkitab katakan harus digenapi. Maka itu saya nggak bisa respect kepada pemimpin, nggak bisa dicontoh. Sehebat apa khotbahnya, sebanyak apa anggota gerejanya, sehebat apa kekayaannya, kalau dia nggak bisa diteladani dalam arti hidupnya tidak terbuka, untuk apa? Ini perkara serius dalam kehidupan seorang pemimpin, seorang gembala, seorang hamba Tuhan. Harus semua diteladani dan bisa terbuka sungguh-sungguh, tanpa takut untuk diketahui keasliannya atau semuanya itu. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, Roh Kudus melatih saya cukup lama. Sampai masalah keuangan pun dengan semua anggota tim saya itu terbuka. Mereka tahu betul berapa uang saya yang di bank, yang saya pegang, mereka tahu. Sampai hari ini saya pakai prinsip itu. Di rumah kami nggak pernah ada kunci. Maksudnya kunci kamar, kunci almari saya, istri nggak pernah bawa itu. Siapapun boleh masuk ke kamar itu, boleh melihat apa isinya sampai hari ini. Dan saya melihat kepemimpinan seperti ini, maka semua tim, semua orang yang bersama-sama, saudara, gampang untuk sehati dalam bekerja. Karena keterbukaan ini dalam segala hal. Dan itu penting sekali. Nah, karena menyontoh, maka saya akan tampilkan seorang dulu. Lihat waktunya nanti. Yang namanya Yusuf. Maka kita akan belajar kepemimpinan dari satu pribadi ini. Dan saya kagum. Bahkan dalam seluruh Alkitab, Yusuf adalah idola saya. Yusuf adalah satu pribadi yang begitu jelas mewakili karakter Kristus dalam kehidupannya dan kepemimpinannya. Bahkan dalam Alkitab,
Yusuf adalah satu-satunya pemimpin yang mewakili Tritunggal Kudus dalam pelayanannya. Dan tidak ditulis tokoh atau orang lain, saudara kita yang lain dalam seluruh firman Tuhan, kecuali Yusuf yang mewakili Tritunggal Kudus itu. Jadi tiap kali saya membaca tentang hidup Yusuf, pasti saudara akan muncul perkara-perkara baru dan pewahyuan-pewahyuan yang luar biasa. Dan itu sangat mengagumkan. Saya ingin anak-anak muda di Timika dalam hidup saudara, jangan cari contoh yang lain, belajar dari hidup Yusuf. Saudara akan kagum bagaimana Tuhan membawa dia lewat masa kepahitan, penderitaan, fitnaan, dan hancur masa depannya. Dan semuanya itu ternyata nggak ada satupun dia pahit hati atau sakit hati. Itu yang mengagumkan saya. Terus terang, begitu banyak pemimpin sakit hati, begitu banyak pemimpin kecewa dengan orang-orang yang dia pimpin, begitu banyak pemimpin takut tersaingi dengan orang-orang yang dia pimpin, begitu banyak. Dan karena hal-hal itu tadi, maka figur seorang pemimpin seperti itu tidak layak jadi pemimpin, karena dia pintar sakit hati. Dan itu tidak diperkenan oleh Tuhan sama sekali kalau dia pintar sakit hati. Apa yang mau diteladankan dalam hidup orang yang dia pimpin kalau dia gampang sakit hati? Dalam segala hal, kalau kita memperhatikan sungguh rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sungguh Yusuf adalah contoh kita. Kejadian 45 ayat yang ke-8, kita lihat dulu. Kejadian 45 ayat yang ke-8. Nanti kita akan lihat sejauh mana Roh Kudus akan membawa kita sampai kepada seluruh rencana Tuhan yang luar biasa. Kejadian 45 ayat yang ke-8. 45 ayat yang ke-8. Perhatikan situasi ini, dan itu sungguh-sungguh luar biasa. 45 ayat yang ke-8. Udah? Jadi bukanlah kamu kakak-kakakku yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Nah, coba lihat. Di hadapan kakak-kakaknya, dan untuk pertama kali setelah perjumpaan 2 kali, Yusuf mengaku dengan jujur siapa dia. Aku ini adikmu. Mereka terkejut ketika mendengar dan tahu, ini adik yang kita jual ke Mesir. Ternyata jadi orang hebat sekarang. Lihat kata-kata Yusuf, dia tidak sakit hati. Malah dengan hikmat dan pengertian Tuhan, Yusuf berkata, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke Mesir. Padahal jelas-jelas kakak-kakaknya lah yang menjual dia ke Mesir. Tapi pemimpin yang punya hati Yesus, catat ini ciri-ciri yang ada, tidak pernah menyalahkan siapapun juga dalam hidupnya. So, ini perkara yang sangat luar biasa. Seorang pemimpin tidak boleh dan tidak akan pernah menyalahkan siapa-siapa dalam hidupnya, apapun yang dialami dalam hidupnya. Yusuf adalah contoh ini. Dia tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Maka itu kalau saya bertemu dengan seorang yang menyebut diri pemimpin, saudara, dalam hitungan menit saya bisa mengenal dia pemimpin atau tidak. Kalau begitu keluar, begitu bicara, dan keluar dari mulutnya perkataan-perkataan jelekan orang ini. Nah sudah, begitu ada jelekan orang lain, saya nggak bisa respect pada dia. Pasti dia bukan pemimpin, dia itu penggosip. Ini dong, untuk apa? Dia cerita tentang orang lain. Apa haknya dia untuk berkata seperti itu? Langsung, begitu saya ketemu pemimpin yang cerita tentang orang lain, saya akan berhenti langsung. Saya berkata, buang waktu ngomong dengan orang seperti ini, saya nggak bisa belajar apa-apa dari dia. Untuk apa belajar sakit hati? Betul? Jadi seorang pemimpin tidak akan pernah sakit hati, tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Apapun yang dibuat oleh orang itu dalam kehidupannya, tidak akan. Jadi bukan kamu kakak-kakakku yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Nah, lihat kalimat berikut. Ini saya kagum. Dialah yang telah menempatkan aku. Kata menempatkan adalah sebuah posisi. Ya. Jadi Tuhanlah yang memposisikan Yusuf. Bukan karena kekuatannya, tidak. Dan kita tahu kehancuran masa depannya ketika difitnah oleh istri Firaun itu. Sebagai apa yang pertama? Bapa
ayah bagi Firaun.